Shalom adik-adik semuanya di rumah, teman-teman Kega, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kasusan di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kakak percaya saat ini kakak menyapa semua adik-adik dan teman-teman di Kega dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Wah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Agustus, bahkan di akhir tahun 2020. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat yang selalu menyertai kita sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman semua, adik-adik kelas balita batita, sebelum nanti kakak akan bercerita tentang firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya posisi berdoa, mari lipat tanganmu, siapkan hatimu, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu, kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan ada di dalam hati kami. Siapkan kami Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman itu akan tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan yang selalu hidup dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak mau membagikan cerita firman Tuhan di pagi yang indah ini dengan tema adalah selalu bersyukur. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang diciptakan sempurna sama Tuhan, kita harus belajar bersyukur. Kenapa kakak kita harus belajar bersyukur? Ya karena kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, kenapa aku harus bersyukur kepada Tuhan? Karena hidup kita semua, hidup teman-teman, hidup adik-adik semua, kelas balita batita, kelas kecil, kelas besar, itu sangat berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, baik itu yang sudah nenek-nenek, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Kita diciptakan sempurna, kita diciptakan seperti dengan gambar Tuhan Yesus sendiri. Nah, hari ini kakak punya sesuatu yang akan tunjukkan kepada adik-adik kelas balita, batita, teman-teman kelas kecil dan kelas besar. Kakak mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di sini ya selama pandemi ini kurang lebih dari mulai bulan April kalau tidak salah tuh sayangnya sampai di bulan Agustus ini pasti ada kondisi yang tidak enak ya. Semua dikerjakan semuanya dari rumah ya, baik itu belajar, baik itu mungkin yang biasanya kita jalan-jalan, kita harus diam dan tinggal di rumah. Mungkin di tengah-tengah semua itu ada hati kita nggak tenang. Kita bisa marah ya, marah nih, entah tiba-tiba kita marah loh ya, kemudian tiba-tiba kita nangis, mungkin sedih, nangis gitu. Kadang-kadang kita bosan, duh ngapain lagi aku di rumah, belum lagi dari sekolah ya harus belajar online, kita dikasih tugas yang banyak harus selesai, semuanya bosan. Setiap hari bangun tidur yang dilihat cuman itu terus yang di rumah. Mungkin ada kondisi lagi, mungkin mama minta tolong sesuatu sama kita, mungkin kita lagi, hati kita lagi nggak baik, kita marah kepada mama, kita kesal kepada mama. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita tidak pernah selalu bersyukur sama Tuhan? Kakak di sini punya coklat. Ada yang suka coklat? Kalau mau coklat, nanti bilang papa mama beliin ya. Oke. Kakak punya coklat ini, butiran-butiran coklat yang berwarna-warni sayang. Kakak mau demonstrasikan sesuatu yang akan membuat teman-teman adik-adik semua mengerti kenapa sih aku harus selalu bersyukur sama Tuhan. Oke, nah kakak punya butiran-butiran coklat ini ya, dan kakak juga siapkan sebuah piring yang kecil yang berwarna putih, masih bersih sayang ya. Nah, ini diumpamakan tentang hidup kita ya. Pandemi ini, COVID-19 ini, aku bosan di rumah. Papa marah kepadaku, mama juga marah ya.
aku nggak suka nih, kakak taruh satu, marah ya. Ini lagi setelah marah misalnya, aku nggak mau tinggal di rumah, bosan. Belum lagi tugas sekolah lagi banyak, tambah lagi tugas sekolah banyak ya. Kemudian lagi kemarin Miss dan Misterku telepon, katanya tugasnya harus diselesaikan. Aduh, aku nggak mau deh kalau begini terus belajar dari rumah ya. Aku biasanya pergi ke mall, biasanya aku jalan-jalan, tapi kenapa sih aku jadinya harus menuruti semua keinginannya? Jadinya bosan ya aku tinggal di rumah seperti ini. Maunya aku tuh jalan-jalan kemana gitu, tapi kenapa sih aku harus tinggal di rumah? Kenapa sih aku dengar-dengaran mama? Kan cukup kan kalau aku tinggal bilang aja aku bosan, tapi kenapa aku harus lakukan ini? Hari ini kakak mau ajarkan di sini. Hidup kita seperti ini, teman-teman, adik-adikku. Ini adalah hari-hari tidak enak yang kita rasakan. Ya, butiran-butiran ini melukiskan atau melambangkan bagaimana tidak enaknya kita tinggal di rumah. Oke? Nah, seperti ini. Nah, adik-adik semuanya, teman-teman yang ada di rumah, kakak sudah mengatur butiran-butiran kekesalan, butiran-butiran yang membuat hati kita marah, membuat hati kita sedih. Kakak sudah atur di sebuah piring. Diumpamakan bagaimana hidup kita kalau kita selalu hati kita penuh dengan marah, hati kita penuh dengan kekesalan, hati kita penuh dengan kebosanan. Seperti ini yang kakak atur. Satu hal yang kakak mau kasih tahu, semua akan terlihat biasa saja, semua terlihat kering, semua terlihat ya udah begini aja. Tapi jangan lupa, Tuhan ciptakan kita semua, kasusan, papa mama, adik-adik di kelas balita, batita, teman-teman kelas kecil, kelas besar. Tuhan ciptakan kita tuh sempurna. Hidup kita tidak boleh biasa-biasa saja, karena kita ini adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang luar biasa. Kepingan-kepingan coklat ini, butiran-butiran yang seperti ini, akan seperti ini saja. Dia akan kering seperti ini. Kenapa? Kalau tidak disertakan oleh Tuhan. Kakak akan menuang air ini, bening ini, ke dalam piring yang kakak atur tadi. Kakak umpamakan ketika kita menyertakan atau ketika kita sertakan Tuhan Yesus ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, kita akan melihat apa yang terjadi. Ketika Tuhan ada di dalam hati kita, ketika Tuhan ada di dalam hidup kita yang tadinya kering, hidup kita yang tadinya kosong, akan berubah. Berubah dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita sertakan Tuhan di dalamnya. Semua yang tadi membosankan, semua yang tadi penuh amarah, semua yang tadi tidak terbendung di hati kita yang membuat kita semakin tidak tenang, itu akan diubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Adik-adik akan lihat kepingan-kepingan yang tadi ada di dalam piring ini akan berubah menjadi sebuah lukisan yang indah, seperti pelangi, seperti yang adik-adik teman-teman lihat. Dia berubah ketika kita menyertakan Tuhan Yesus. Yang tadinya kering, ketika Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan akan mengubah semuanya. Tuhan akan bentuk semuanya menjadi lukisan yang sangat indah. Kita menjadi pribadi yang hebat, kita menjadi pribadi yang unik karena kita diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita menyertakan Tuhan, karena kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Buang semua ketakutan, buang semua sedih, buang semua marah. Kita mau sertakan Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Adik-adik bisa lihat, kepingan-kepingan yang kering tadi berubah menjadi warna yang luar biasa. Inilah hidup yang Tuhan mau. Ya, dia akan berubah seperti ini. Adik-adik teman-temanku semua, hidup kita akan seperti ini, akan berwarna. Dan tidak ada lagi hati kita yang kosong, tidak ada lagi hati kita yang penuh dengan amarah, tidak ada lagi hati kita yang penuh dengan air mata, kejengkelan, kebosanan. Kenapa? Karena kita sertakan Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, teman-teman yang ada di rumah, itulah yang adik-adik lihat tadi, betapa indahnya ketika hidup kita menyertakan Tuhan. Betapa hidup kita menjadi sangat sempurna.
Hidup kita sangat berwarna di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Hati kita tidak lagi kering, hati kita tidak lagi kosong. Kenapa? Karena hidup kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini, ya kita belajar bersyukur. Teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita, tidak sekedar kita ada, tapi Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita karena Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang memancarkan kasih Tuhan lewat hidup kita. Apapun kondisi yang kita alami, ingat, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kakak juga akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang menjadi tema kita hari ini, yaitu selalu bersyukur. Kakak ambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Kakak percaya teman-teman adik-adik semua sudah siapkan Alkitab di rumah. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, mulai. Mazmur 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kalimat yang terakhir yaitu aku bersyukur kepadanya. Pagi hari ini di Kega Minggu di akhir bulan Agustus tahun 2020, kakak mau menyampaikan buat semua teman-teman yang ada di rumah, ada di kelas balita dan batita. Mari kita belajar untuk terus melibatkan Tuhan di dalamnya. Mari kita terus belajar bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ya, semua tahu bagaimana kondisi sampai hari ini pandemi COVID-19 masih tetap ada. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, Tuhan minta kita untuk tidak larut di dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan minta kita tetap bersukacita, tetap bersyukur. Apapun yang papa mama siapkan untuk kita bisa makan hari itu, kita bersyukur. Kalaupun kita ditegur oleh papa dan mama karena mungkin kita salah, kita harus terima, kita harus belajar bersyukur dengan keluarga kita, dengan apapun yang kita alami hari-hari ini. Nah, untuk itu di kesempatan pagi hari ini, kakak percaya semua adik-adik dan teman-teman Kega tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi kakak percaya Roh Kudus yang akan senantiasa menolongmu di dalam setiap kehidupanmu, baik engkau yang sudah bersekolah, yang belum sekolah, kau jadilah anak-anak yang penuh berkat, mengasihi Tuhan dan mengasihi papa dan mama. Untuk itu, kita mau berdoa bersama-sama. Semua sikap berdoa, mari lipat tangannya. Kita mau datang pada Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini. Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kasusan berdoa memberkati setiap adik-adik, balita dan batita, teman-teman kelas kecil, kelas besar di Kega. Berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memelihara setiap mereka. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak enak di akhir-akhir ini, tetapi kami tetap percaya kami punya Tuhan yang hebat. Firman hari ini mengajarkan kami untuk kami belajar bersyukur, selalu bersyukur apapun itu. Kami mau berwarna seperti Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus hari ini kasusan berdoa memberkati setiap adik-adik, balita batita, teman-teman kelas kecil, kelas besar di dalam nama Yesus. Kasih karunia daripada Allah, Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap apapun yang dikerjakan oleh adik-adik kami yang ada di rumah. Demikian juga papa dan mama, seluruh keluarga yang ada di rumah Tuhan. Dan berkat yang sama dari Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan melingkupi seluruh keluarga yang ada di rumah. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan tinggal di hati kami. Dan tidak hanya tinggal Tuhan, tetapi berbuah dan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin.